Rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. And this is where I believe that you are more than enough for me. Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower, not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Shalom semuanya, selamat pagi. Good morning everybody. Bangkit berdiri semuanya, coba tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan Allah kita. Lihat kanan kiri, toast, give me five satu dengan yang lain. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini adalah Gen Day. Everybody say Gen Day. Hari di mana kita melihat hal yang besar ya, hal yang luar biasa. Di sebelah kanan kiri saya ini formatnya sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda, totally berbeda. Generasi muda tidak hanya hadir di gereja, teman-teman semua, tapi mereka akan berdiri di tempat ini melayani dan mengambil bagian. Jadi ayo tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita semuanya. Saya selalu bilang kalau gereja IFGF Jogja ya, saya mau bilang ya, sejauh mata kita bisa memandang banyak anak muda di mana-mana, banyak teen college, kids, saudara semuanya, saya pengen bilang gereja ini masa depannya cerah. Karena saya percaya sekali ada energi yang baru yang Tuhan akan impartasikan dari mimbar ini kepada setiap kita semuanya. Tentu semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih semangat dulu bagi mereka semuanya. Hari ini juga yang akan khotbah juga spesial. Bapak Ibu Saudara semuanya, yuk kita katakan Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Buat hari yang luar biasa. Kami dedikasikan kehidupan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua katakan Tuhan Yesus, segala pujian. Semuanya dengan setengah berteriak katakan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Kami kembalikan dan berikan kepada Engkau. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. IFGF, make some noise. Yeah. Kami mau menyatakan bahwa as long as we breathe, cerita kami belum selesai. Tuhan mampu mengubah hidup kita. Oleh sebab itu kita praise Him over and over again. Come on, clap your hands, church. Ini doa kami Tuhan, dan ini pujian kami Tuhan. Come on church, sama-sama. Gak usah malu-malu, mari kita nyatakan lagu ini. Here we go. I praise in the valley, I praise on the mountain. Come on church. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. That's right. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul. Louder church. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel
in control. That's right. Cause our praise is a weapon. Praise is a weapon. It's more than lebih dari sekedar suara. Our praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on church, mari kita bertepuk tangan. Tuhan, di saat sedih, di saat marah, di saat apapun yang kami rasakan, kami akan terus memuji nama-Mu Tuhan. Pujian kami tidak tahu batas. Oleh sebab itu church, come on church. Dengan sungguh-sungguh kami nyatakan, tidak usah malu-malu. Here we go. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I said, Praise cause you're faithful. praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. One more time. Praise cause you're Kayak bisa lebih keras, church. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I said, Praise cause you're faithful. are you ready? Praise you're true. Praise cause there's nobody. Praise the Lord, oh my soul. Come on church, sing it. Are you ready to jump church? So here we go. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, Oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet again. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. With me, church. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Your hands, church. This is the day. Hey. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hari ini adalah hari yang spesial. Kami akan mengundang teman-teman kids untuk bergabung bernyanyi bersama. Tepuk tangan untuk AFJF Kids Jogja. Church, this is the day. This is the day to worship the Lord. Sing it with us. Here we go. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has One more time, made. church. This is the day. This is the day
worship, aku mau ada sedikit storytelling. So, like recently baru banget kemarin, aku kayak ketemu quotes di satu film itu, bilangnya, faith is a living thing. Precisely because it walks hand in hand with doubt. Yang artinya iman kita adalah sesuatu yang hidup, dia bisa bertumbuh, dia bisa juga stuck di satu fase yang sama, dan intinya iman kita bersifat dinamis. Dan yang paling penting dia tuh berjalan beriringan dengan ragu. Mungkin kesannya kayak, kok bisa ya iman itu sesuatu yang kita yakinin, tapi dia walknya tuh barengan sama rasa ragu. Aku rasa setelah aku refleksikan, it's an amazing thing because karena kayak di dalam kehidupan kita tuh terlalu banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan, sehingga rasanya gak ada rasa ragu untuk tinggal di dalam hidup kita lagi. Di dalam hati kita tuh rasanya ragunya tuh udah lenyap karena ya terlalu banyak hal baik yang Tuhan kerjakan, sehingga ya kayak it's all good things that happen in my life. Amen. Dan hari ini jemaat Tuhan yang ada di sini, kehidupan aku sendiri dan teman-teman di sini, it's a testimony of what God can do in our lives. So hari ini jemaat Tuhan yang ada di sini ataupun yang ada di ibadah streaming, aku mau sama-sama yakinin kita walaupun masih ada rasa ragu ya di hati kita. Mari kita sama-sama bilang, God, this is me and I want to trust in you for now and forever. Amen, Lord. Yes, Lord. We want to put our trust in you. Blessed assurance, Jesus is mine.
why I trust Him. That's Dengan why sepenuh I hatimu katakan, I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. that's why I trust Him. That's say I sought the Lord, The Lord, and He heard and He answered. And He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sing, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Cuma Tuhan saja katakan, my Savior. Kami percaya padamu Tuhan. He will never fail. Kita sepenuhnya percaya kepada Sekali lagi, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yes, Lord, we want to trust in you. And let this be our declaration bersama-sama. Kita mau berjalan dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Kita mau berjalan di dalam Dia yang bisa menguatkan kita di setiap langkah. Yes, Jesus. I will walk by faith, I don't walk by sight. I will walk by faith, I don't walk by sight. Katakan, I trust in God. I trust in God. Say, I will walk by faith. I will walk by faith. I don't walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. I will walk by faith. I will walk by faith. I don't walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. I will walk by faith. I will walk by faith. I don't walk by sight. Kasih because of you. It's because we trust in you. Thank you Lord, thank you Lord. Bapak Ibu saudara semua dalam sikap doa dan menyembah Tuhan ya pada pagi hari ini. Seperti yang tadi saya awal pembukaan saya bilang, hari ini kita melihat generasi muda, kanan kiri saya, belakang saya, mereka tidak hanya hadir di gereja, tapi mereka berdiri, melayani, dan mengambil bagian. Mungkin sebagian kita berpikir, itu kan hanya anak-anak muda yang lagi coba-coba. Tapi hari ini saya mau ajak kita semua ubah cara pandang kita. Ini semuanya bukan tentang usia, tapi ini tentang hati yang siap mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita sedang tidak menonton ya, anak-anak muda melayani, tapi kita sedang
melihat masa depan gereja berdiri di depan kita. Tepuk tangannya mana bagi Tuhan. Saya percaya mereka adalah bagian dari pekerjaan Tuhan hari ini. Kalau kita pernah dengar presiden kita yang pertama bilang apa? Beri aku apa? 10 apa? Pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi hari ini saya percaya di tangan Tuhan ada satu generasi yang hidupnya diserahkan. Bukan hanya mengguncang dunia tapi membawa terang Tuhan ke dalamnya. Jadi hari ini semua bilang hari ini. Jangan lihat siapa yang pegang mic ya. Jangan lihat siapa yang main musik, siapa yang melayani. Tapi lihat ini sebagai satu pesan dari Tuhan. Bahwa Tuhan sedang membangkitkan generasi ini. Yes. Berapa banyak yang bangga dan bersyukur punya setiap mereka-mereka semua yang tempat ini. Ayo tepuk tangannya bagi Tuhan Allah kita. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Seperti lagu ini katakan, semua. I sought the Lord and He heard and He answered. Lihat Tuhan, dengar suaranya, dengar jawabannya. I sought the Lord and He heard and He answered. Say, that's why I trust Him. That's, come on church, sing. I sought the Lord. Bersama anak-anak kita, bersama adik-adik kita semua. And He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard. I sought the Lord and He heard the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, sing my stand. Saya mengundang anak-anak kids ya, maju ke depan, kita berdoa sama-sama. Semua yang melayani hari ini, penuhi tempat ini dalam hadirat Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Setiap kita semuanya katakan, I trust in God. Oh, lihat ke depan adik-adik semuanya ya. Lihat ke depan, yes. He will never fail. I trust in God, my Savior. Benar kami percaya kepadamu. Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah salah. Yes Lord, I trust in God. Bapak Ibu Saudara semua, dukung doa saya bagi generasi ini ya Tuhan Yesus. Aku berdoa seperti lagu yang kami nyatakan di hadapan-Mu. Kami tidak melihat mereka sekarang, tapi kami percaya one day. Dan sejak saat-saat ini setiap benih firman-Mu yang telah mereka dengar hari, minggu, bulan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya one day mereka akan berdiri, Tuhan Yesus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bukan karena mereka hebat, tetapi ada tangan Tuhan yang berkuasa yang akan memimpin jalan hidup mereka. Ayo teman-teman Bapak Ibu amenkan semuanya ini. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak keberkatan. Anak-anak yang dikhususkan. Anak-anak yang dibedakan. Bukan karena mereka sempurna dengan segala kekurangan. Dengan segala Tuhan kelemahan-kelemahan mereka, tetapi ada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang akan melingkupi kehidupan mereka. Dikala mereka merasa sendirian, Engkau menjadi sahabat sejati mereka. Dikala kami para orang tua mungkin mengecewakan mereka, tapi mereka punya Tuhan Yesus yang menjadi penasihat ajaib dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa berikan Tuhan Yesus satu spirit Tuhan, mereka berani tampil berbeda Tuhan. Apa yang dunia katakan, mereka boleh mendengar lebih lagi dari apa yang Tuhan katakan atas hidup mereka. Kami memberkati generasi ini, dari tempat ini, dari komunitas ini, dari ruangan ini, dari gereja ini. One day kami akan melihat orang-orang yang akan dipakai Tuhan buat generasi ini, buat Indonesia, bahkan bagi dunia. Hidup mereka jauh lebih panjang relatif dibandingkan kami. Dan kami melepaskan berkat Tuhan atas hidup mereka. Bapak Ibu teman-teman, angkat tangan bersama-sama yuk.
Tuhan urapi dan berkati mereka. Bahkan sebentar juga Koebet yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai lidah perkataan hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Adik-adik, teman-teman semua, kids, teen, youth, college. Terima berkat Tuhan ini ya. Kami orang tua, koko, cici, uncle, auntie tempat ini, grandma, grandpa melepaskan berkat Tuhan bagi hidup kalian. Yang sungguh percaya Tuhan mendengar doa kita hari ini. Dan Tuhan memperhitungkan dan mengerjakan dalam kehidupan mereka semua. Boleh dengan sukacita kita katakan amin 3 kali, 1, 2, 3. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, sebelum duduk mari kita deklarasi sama-sama ya. Kita katakan bersama-sama, inilah kabar baik. 2, 3, inilah kabar baik. Saya diselamatkan Oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diberkati dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Sebelum duduk lihat kanan kiri katakan good to see you. Good to see you. God bless you. Silahkan duduk. Hari ini akan melayani kita adalah Koko rohani, Papa rohani dari teen, dari youth, dari college di gereja kita. Dan saya melihat ada urapan Tuhan, hati gembala ya, hati bagi jiwa-jiwa dan anak muda. Dan saya percaya hari ini yang satu ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyatakan suara Tuhan di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan buat Bro Ebet. Tepuk tangannya paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Go ahead bro. Selamat pagi Bapak Ibu. Karena ini Generation Day Special Event, jadi kalau Kodev boleh panggil saya boleh dong panggil generasi berikutnya Bapak Ibu. Gak cuma saya yang boleh dipanggil ke sini, saya akan panggil adik saya yang akan menyampaikan 5 menit sebuah sermon singkat apa yang dia rasakan tentang TYC, tentang Generation. Boleh kita panggil, diberikan tepuk tangan buat saudara kita Benaya. Silakan Ben. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Pagi hari ini aku mau sharing sedikit tentang apa sih yang aku rasain setelah join TYC. Nah dari awal itu, awalnya aku penasaran tuh mau ikut TYC. Gimana sih kita tuh memuji Tuhan bersama-sama remaja yang lain. Dan ternyata setelah aku masuk TYC, aku tuh baru realize gitu kalau TYC itu bukan cuma tentang berkumpul biasa, remaja biasa, tapi kita tuh bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dan juga aku sangat suka suasananya dengan banyak-banyak kakak-kakak yang ngebantu support. Dan juga setelah aku ikut YC, aku lebih terbuka dan misalnya aku mau cerita sesuatu gitu, aku merasa lebih diterima. Jadi bukan yang kayak dijudge, gitu. Tapi aku merasa lebih diterima. Dan juga aku lebih diingatin lagi sama mereka-mereka untuk tetap memuji Tuhan bareng-bareng dan lewat pujian, sharing, dan doa bersama serta kebersamaan di TYC. Aku ngerasa Tuhan tuh bener-bener ngajarin banyak hal dalam hidup aku. Dan juga aku sadar tuh ternyata banyak remaja-remaja dan kakak-kakak yang lain ini walaupun udah dewasa, ternyata mereka punya pergumulannya sendiri. Dan di tempat TYC ini kita bisa berdoa bersama, menguatkan satu sama lain, dan juga mensupport. Dan yang paling aku syukuri adalah di TYC ini bikin aku sadar kalau bertumbuh dalam iman itu jauh lebih indah kalau dijalani dengan komunitas yang benar. Yes. Ya, asik. Oke. Aku jadi lebih semangat, lebih berani lagi karena disupport. Ayo, kamu pasti bisa gitu kan sama kakak-kakak ini. Dan juga aku lebih mengenal sama Tuhan Yesus lagi bareng diajarin kakak-kakak ini. Dan juga buat aku, TYC ini tuh bukan cuma tempat kumpul, tapi tempat buat belajar, dipulihkan, dikuatkan, dan tumbuh bersama-sama. Asik. Terima kasih TYC, Kak Kris tuh yang ajak-ajak terus, mantap. Yes sir.
W, dan juga Kak Daryl dan kakak-kakak yang lainnya. Dan juga yang penting lagi, terima kasih buat Tuhan. Karena lewat TYC, aku bisa ngerasain kasih dan pernyataan Tuhan secara nyata. Amin. Itu aja yang pengen aku sampaikan. Terima kasih guys. Oke, beri tepuk tangan buat saudara kita, Ben. Berkati. Thank you, Ben. Thank you. Sungguh senang ya Bapak Ibu kalau kita bisa melihat generasi muda, anak-anak mungkin sejak usia kids, SMP mereka boleh melayani Tuhan seperti tadi. Dan one day kita akan melihat juga ya usia-usia mereka ini mungkin di usia SMA udah menjadi I Care leader, sudah bisa memimpin generasi mereka. Dan kalau kita lihat di kelas-kelas grow kan masih cukup senior-senior ya pengajarnya. One day kita akan melihat mahasiswa-mahasiswa di tempat ini akan mengajar di kelas grow. Amin Bapak Ibu. Dan kembali kita akan membahas tentang poin kita, overcoming pride. Bapak Ibu masih ingat kita 1 bulan ini belajar tentang overcoming pride. Kita sudah membahas 4 tema. Kalau kita pikir-pikir overcoming pride itu suatu tema yang unik. Karena kadang kita merasa kalau bicara soal pride itu kayaknya buat suami saya, buat istri saya, buat teman-teman saya dan bukan buat saya. Tapi bulan ini kita diingatin ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari soal kesombongan. Kita belajar soal looking up, not looking down. Kita nggak cari nama tapi kita lihat kepada Tuhan. Di minggu kedua kita belajar soal releasing control. Jadi kalau kita bicara kesombongan itu kadang kita juga bicara soal kita mau pegang kendali soal timeline hidup kita. Kita berasa kita yang paling tahu soal timeline hidup kita Bapak Ibu. Dan di minggu ketiga kita juga belajar soal honoring relationship. Nah kadang kesombongan itu di dalam relasi sama teman kerja, sama pasangan, sama orang-orang di sekitar kita ya. Kita pengennya adu argumen itu kita yang selalu menang, kita yang di atas angin gitu ya. Tapi kita belajar kadang kita perlu menghargai relasi, kita perlu mengalah karena kita percaya Tuhan yang akan pelihara hidup kita walaupun kita kalah argumen. Dan yang terakhir, minggu kemarin kita diingatkan untuk belajar soal stewards and not owners. Kita kembali diingatkan bahwa kita ini bukan pemilik waktu, uang, dan juga hidup kita. Tapi Tuhanlah pemiliknya dan kita semua adalah pengelolanya. Dan hari ini kita belajar satu tema yang gak kalah menarik Bapak Ibu soal giving back. Nah, belajar soal giving back, saya mau cerita satu hal Bapak Ibu tentang seorang anak. Seorang anak yang saya beri nama anak ini Daryl ya, karena saya sangat terinspirasi dengan WL kita hari ini. Saya beri nama anaknya Daryl. Nah, Daryl ini kita bayangin seorang anak usia 10 tahun. Dia lagi pergi sama papahnya, naik sebuah motor gitu ya. Jadi dia bonceng di belakang, naik motor, terus di kejauhan dia ngelihat ada yang jual es teh jumbo Bapak Ibu. Siapa suka es teh sini? Begitu segar gitu ya rasanya. Dia ngelihat dari jauh dia bilang, "Pak, aku mau es teh jumbo." Terus papahnya begitu mengerti langsung dia pelankan motornya, dia pelan-pelan berhenti. Lalu dia keluarkan selembar uang Bapak Ibu. Uang 20.000. Nah, uang 20.000 ini papahnya berikan kepada Daryl. Daryl, ini uang buat kamu. Lalu Daryl turun dari motor, dia segera lari ke penjual es teh jumbo itu, kemudian dia beli 1 gelas es teh jumbo dan dia lari kembali kepada papahnya sambil minum. Kemudian dia kembali bawa 17.000 kembaliannya, dia serahkan kepada ayahnya. "Pak, ini kembaliannya." Dan kalau kita ngelihat seorang anak kecil ini, kita bisa melihat yang namanya giving back, itu sangat mudah buat anak kecil. Dia dikasih 20.000, dia cuma butuh 3.000, 17.000-nya dia balikin ke papahnya. Dia serahin aja, "Nih Pak, 17.000-nya. Dia nggak mikir soal nanti siang dia mau makan apa. Nanti malam dia makan apa. Besok pagi dia makan apa. Dia nggak pernah mikir. Dia punya 20.000, 17.000-nya balikin, dia percaya papahnya akan pelihara dia. Papahnya akan jaga dia. Jadi hari ini kalau kita belajar soal giving back, boleh tengok kanan kirinya, katakan bahwa kamu sudah pernah giving back. Boleh sampaikan ke kanan kirinya, kamu sudah pernah giving back. Nah, bicara soal persembahan, kalau di dalam masa kerajaan-kerajaan, kita ingat ada namanya upeti. Kalau ingat sebuah kerajaan, kemudian dikuasai oleh kerajaan yang lebih besar, maka kerajaan yang lebih kecil ini rajanya akan memberikan upeti sebagai bentuk penghormatan kepada yang menguasai, yang melindungi area kerajaannya dia. Jadi dia memberikan sebuah penghormatan dengan dalam bentuk upeti. Jadi yang namanya pemberian itu didasari oleh rasa hormat Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar hal pertama tentang
Humility itu giving back through tithing. Artinya kita mau memberi lewat persepuluhan. Nah, mari kita baca sama-sama ayatnya. Kita menyimak cerita dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Mari kita lihat Bapak Ibu, Abram memberikan 1/10 dari yang ia dapat dari peperangan. Dan kepada siapa dia memberikan 1/10 ini? Dia memberikan kepada yang namanya Melkisedek. Nah, Melkisedek ini kalau kita lihat dia sosok yang cukup menarik karena dia menggambarkan sosok raja dan juga sosok imam Allah. Dan kalau dilihat dia juga membawa roti dan anggur ya. Jadi ini melambangkan sosok orang yang mewakili Tuhan. Dan begitu Abram bertemu dengan Melkisedek, dia langsung memberikan persepuluhannya. Dan satu hal lagi yang menarik dari bacaan kita hari ini Bapak Ibu, kalau kita bicara soal persepuluhan, kadang kita ingatnya tentang zaman kitab Taurat. Di mana ada suku-suku di Israel, mereka memberikan persepuluhan itu buat menopang suku Lewi. Tapi kalau kita lihat di sini adalah Abram memberikan persepuluhan itu jauh ceritanya sebelum Musa menetapkan hukum Taurat. Jadi kita memberikan persepuluhan itu diberikan sebuah teladan oleh Abram sudah jauh di Kejadian 14 Bapak Ibu. Dan apa sih artinya memberikan persepuluhan? Memberikan perpuluhan menyatakan bahwa Tuhan itu yang saya hormati. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Jadi Abram menyatakan bahwa Allah itu yang maha tinggi. Dia setuju dengan perkataan Melkisedek. Dia menyatakan bahwa Tuhan yang dia hormati. Sehingga dia memberikan perpuluhan itu sebagai wujud rasa hormatnya Abram kepada Tuhan. Juga tertulis di ayat berikutnya, di Amsal 3 ayat 9, kembali kita diingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Jadi lewat perpuluhan kita sebenarnya sedang honoring Tuhan. Kita memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalau kita memberikan perpuluhan itu juga kita sedang diajak seperti tema kita kemarin. Ingat kita adalah steward and not owners. Kita ingat bahwa dengan kita memberikan, itu sebenarnya kita sedang menyadari bahwa bukan saya yang punya uang itu, bukan saya yang punya hartanya, tapi Tuhan adalah pemiliknya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Setuju Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya? Juga tertulis di dalam Imamat 27 ayat 30, demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kita sepakat ya bahwa semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Jadi ketika kita memberi, itu bukan dalam artian seperti gambaran ini, kita kehilangan 10% Bapak Ibu. Kita sedang mengeluarkan 10% dari apa yang kita miliki, waduh berkurang 10% nih. Waduh hilang 10% nih. Tapi kita menyadari bahwa sebenarnya 100%-nya itu punya siapa? 100% itu adalah punyanya Tuhan. Jadi memberikan perpuluhan artinya kita sedang memberikan pengakuan bahwa Tuhan, apa yang aku miliki, uang aku, saldo rekening aku, semua di bank itu punyanya Tuhan. Dan ketika aku memberi, aku menyatakan bahwa Tuhan yang mempunyai. Nah, perpuluhan kita ingat di cerita tadi, Melkisedek tadi menggambarkan ya sosok yang diberikan oleh Abram. Dan kalau kita lihat ceritanya hingga saat ini, ketika kita memberikan perpuluhan, kita sebenarnya tidak sedang memberikan kepada pendeta, memberikan kepada pastor di gereja, atau memberikan kepada gereja. Tapi sebenarnya yang kita berikan adalah kepada Tuhan. Itu sebuah rasa hormat. Dan kita tahu ya bahwa Tuhan kita yang mempunyai segalanya, emangnya butuh apa yang jadi uang kita. Apakah Tuhan akan miskin? Apakah Tuhan akan berkekurangan kalau kita tidak memberikan perpuluhan? Kalau kita tidak memberikan apa yang kita miliki? Sebenarnya Tuhan tidak pernah butuh uang kita. Yang Tuhan butuhkan adalah hati kita yang siap untuk memberi
siap untuk meninggikan Tuhan, siap untuk mengakui bahwa Tuhan yang punya segalanya. Dan saya tahu Bapak Ibu ketika kita ngomongin tema ini, pasti rasanya nggak mudah. Jadi kalau ketika kita melihat ke dalam diri kita tentang topik perpuluhan ini, kadang yang jadi pergumulan, kesulitannya adalah, Tuhan, ketika aku hitung-hitung, uang yang aku punya sekarang ini aja tuh nggak cukup Tuhan. Rasanya tuh selalu mepet, selalu kurang. Kalau aku berikan tambah lagi, memberikan kepada Tuhan itu saya lebihkan, nanti pasti tambah nggak cukup dong Tuhan. Itu kan rasa yang seringkali kita pikirkan ya. Udah dihitung-hitung aja nggak cukup, apalagi kalau kita kasih buat Tuhan. Atau anak-anak muda di tempat ini, kadang kita berpikir, kan kita belum kerja. Kita cuma dikasih uang sama orang tua kita. Jadi memberikan buat Tuhan itu besok aja kalau udah kerja. Tapi kita kembali diingatkan kalau uang saku yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kalau kita masih berpikirnya dengan seperti pertanyaan yang pertama, apakah aku mau memberi 10% buat Tuhan? Itu sebenarnya siapa yang masih memiliki Bapak Ibu? Kalau kita bertanya, apakah aku mau memberi 10% buat Tuhan? Itu artinya masih kita yang memiliki. Jadi mau itu uang kita tadi yang rasanya nggak cukup, ataupun itu uang saku untuk makan aja dari orang tua, itu sebenarnya semua milik Tuhan. Jadi kalau kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah pemiliknya, kita mulai ganti pertanyaannya dengan, Tuhan, boleh nggak aku pakai yang 90%? Tuhan, boleh nggak aku pakai yang 90% buat hidup aku? Karena kita mengakui bahwa yang punya adalah Tuhan dan bukan kita. Jadi pertama kita belajar Bapak Ibu tentang bagaimana kita giving back itu melalui perpuluhan. Kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan itu sebagai bentuk kita kerendahan hati kita. Yang kedua kita juga belajar tentang giving back the honor. Tentang memberikan hormat. Nah kita lihat cerita selanjutnya. Tadi ketika kita baca ayatnya ada kata-kata, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan perpuluhan tadi. Kita perhatikan kata telah menyerahkan. Kalau kita di dalam konteks gereja, membaca sebuah ayat yang berkata bahwa Tuhan telah menyerahkan. Buat kita sangat mudah buat agree ya, buat setuju ya pasti Tuhan dong, pasti segala sesuatunya karena Tuhan. Tapi kalau kita lihat konteks ceritanya, apa yang terjadi di Kejadian 14, mungkin kita akan sedikit melihat gambaran dari perspektifnya Abraham. Nah Bapak Ibu kalau kita baca dari Kejadian 14, kita akan melihat ada namanya peperangan di sana. Ada peperangan antara grup raja dan saya coba summary-kan karena tokohnya cukup banyak. Nah saya coba summary-kan, jadi ada dua kelompok raja, ceritanya kelompok yang warna oranye ini adalah raja-raja tadi Kedor Laomer, jadi grup 4 orang raja, dan di sebelah kiri yang warna hijau itu grup 5 raja. Jadi singkatnya ada 4 raja lawan 5 raja. Yang 4 ini sebenarnya adalah penguasanya, mereka adalah pertahanannya, yang 5 orang raja ini mereka sedang memberontak. Dan singkat cerita yang memberontak ini kalah, termasuk di dalamnya adalah Raja Sodom. Dan cerita ini menjadi relate sama Abraham karena Lot, keponakannya Abraham, kita ingat di cerita kemarin, dia berpisah sama Abraham ke lembah Yordan dan akhirnya tinggal di kerajaan Sodom. Jadi ketika Raja Sodom ini kalah, orang-orangnya itu ditawan sama kelompok satunya. Dan inilah yang jadi panggilan buat Abraham untuk menyelamatkan keponakannya. Dan kalau kita lihat sosoknya Abraham, dia bukan seorang raja. Kita tidak melihat ada kata raja di Abraham. Dia hanya pergi dengan 3 temannya itu. Kalau kita lihat namanya Mamre, Eskol, Aner itu adalah teman-temannya Abraham. Kemudian mereka berangkat dengan 318 orang terlatih. Kemudian dia berangkat mengalahkan raja yang tadi menang. Jadi bisa kita bayangkan kalau Abraham yang bukan seorang raja, dia bisa menang lawan 4 orang raja ini yang tadinya 5 raja aja nggak berhasil menang. Jadi kalau kita lihat sisinya Abraham, dia punya modal, dia punya kesempatan nggak dia untuk sombong? Dia bisa kan berkata sebenarnya, kalau dia menang itu karena ya dia yang melatih prajurit 318 orang itu, atau dia bisa mengatur strategi perang yang tidak dipikirkan oleh ke-5 orang raja itu. Dia yang bukan siapa-siapa aja bisa ngalahin
grup kerajaan yang cukup besar ini. Ada banyak alasan di mana Abraham itu bisa sombong. Abraham bisa menyatakan bahwa ini semua karena dia. Tapi kalau kita kembali lihat ayat tadi, kita tidak melihat Abraham sedang menyombongkan diri. Ketika Melkisedek berkata, Allah yang telah menyerahkannya, dia setuju. Dia percaya bahwa semua keberhasilannya Abraham itu karena Tuhan. Jadi dia melepaskan semua atribut, semua hal yang dia lakukan, prestasinya dia mengakui semua itu bahwa kemampuannya dia, segala sesuatunya itu karena Tuhan yang memberi dia kemampuan. Nah, melalui perpuluhan kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi kita kemenangan dan kemampuan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari segala upaya kita. Nah, relate-nya ke dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita tadi berpikir soal perpuluhan itu soal apa yang kita miliki, kita melihat lebih jauh. Kalau kita bisa menghasilkan uang dari pekerjaan kita bisa menghasilkan sesuatu dari usaha kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita miliki sekarang, kita ingat bukan sekedar miliknya, tapi kemampuan kita untuk menghasilkan uang, menghasilkan segala sesuatunya itu juga dari Tuhan. Sama dengan Abraham, ketika dia berprestasi mengalahkan raja-raja ini, dia mengakui bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Ada sebuah ayat menarik di Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kita sudah diingatkan untuk jangan sampai kita bilang di dalam hati kita bahwa kekuasaan dan kekuatan kita itu yang membuat aku memperoleh kekayaan. Semua yang bisa kita peroleh itu asalnya dari Tuhan. Dan ada sebuah cerita Bapak Ibu yang bernama Antonio Rossi, atau kita sebut dengan Antoni Rossi. Dia adalah seorang Itali yang pergi ke Amerika. Dan ketika dia sampai di Amerika, dia hanya seorang diri, dia hanya bermodal baju yang melekat di badannya. Sehingga kemudian dia mengenal Yesus melalui seorang pasangan Kristen. Dia akhirnya mengenal Tuhan dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, supaya aku bisa survive, aku butuh ide bisnis. Tuhan kasih aku ide dong. Kalau aku diberikan ide sama Tuhan, aku akan berikan sebagiannya buat Tuhan hasilnya. Dan gak lama kemudian terlintas sebuah pemikiran bahwa dia diminta untuk bikin jualan jus, Bapak Ibu. Dan akhirnya terbentuk perusahaan namanya Tropicana.co. Dia punya sebuah usaha jus. Dan dia benar, ketika itu berhasil, dia memberikan sebagiannya buat Tuhan. Dan ternyata gak cuma 10% Bapak Ibu, dia berikan 50%-nya itu buat Tuhan. Dan bahkan dia juga menyumbang jus-jus ini dengan gratis ke sekolah-sekolah Alkitab. Jadi dia sosok yang mengingatkan kita bahwa ketika dia punya ide, dia punya usaha, bahkan idenya pun datangnya bukan dari dia, tapi datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika dia dapat sesuatu, dia juga menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Sebagai pengakuan bahwa ini pun juga miliknya Tuhan. Memberi membuat kita sadar, talenta kita dari Tuhan, kesempatan kita dari Tuhan, keberhasilan kita juga dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah quote yang menarik, success becomes dangerous the moment we forget who gave it. Kesuksesan kita akan menjadi berbahaya Bapak Ibu kalau kita lupa siapa yang memberikan kepada kita kesuksesan itu. Jadi mari kita kembali ingat-ingat ketika kita sudah sampai di langkah kita hari ini, di step kita hari ini, di karir kita hari ini, semuanya karena Tuhan yang memberikan. Dan yang ketiga, kita ingat yang pertama tadi kita bicara soal memberi lewat perpuluhan. Yang kedua kita giving back, the honor buat Tuhan, kehormatan itu buat Tuhan. Dan yang ketiga kita bicara soal giving back the glory. Nah ketika saya baca ini, satu pertanyaannya adalah, emang bedanya apa sih the honor sama the glory? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Apa bedanya kehormatan dan kemuliaan? Saya cari-cari, saya baca-baca. Dan ternyata kalau kita lihat dari konteks bacaan kita dan juga dari arti katanya, ternyata ada hal yang berbeda.
Kalau kita bicara kehormatan itu bicara soal diri kita sama Tuhan. Tadi pengakuan kita bahwa kemampuan kita, apa yang kita miliki itu semua karena Tuhan. Itu hanya kita sama Tuhan. Kita memberikan hormat kepada Tuhan. Tapi kalau kita bicara soal kemuliaan, kita bicara soal glory, itu kita Tuhan, tapi di hadapan orang lain. Gimana kita tetap mengakui Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan di hadapan orang, sehingga orang lain juga melihat bahwa itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kita lihat ayatnya di bacaan kita selanjutnya. Raja Sodom itu berkata kepada Abram. Tadi lihat ya, Raja Sodom itu kan sosok yang berhasil tadinya kalah, terus kemudian diselamatkan sama Abram. Dan ketika dia akhirnya diselamatkan, dia pengennya orang-orangnya aja balik, hartanya Abram ambil aja semuanya. Abram dikasih kesempatan yang begitu besar, hartanya kamu aja ambil semuanya. Tapi Abram berkata satu hal yang menarik. Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi di saat dia boleh memperoleh semuanya itu, Abram berkata, aku gak mau ngambil. Aku gak mau orang lain tahu bahwa Abram bisa kaya, Abram bisa sukses karena Raja Sodom. Dia berani berkata, aku tolak karena aku cuma pengen satu orang, satu pribadi yang menerima kredit kemuliaan itu, yaitu Tuhan. Sebuah contoh yang luar biasa dari Abram, dan dia hanya membiarkan kalau teman-temannya mau ambil silahkan. Kalau bujang-bujangnya tadi ngambil silahkan, tapi dia gak mau. Dia memilih untuk memberikan glory, kemuliaan itu hanya buat Tuhan semata. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah memilih untuk kita honoring Tuhan, kita menyatakan bahwa segala sesuatunya milik Tuhan, kemampuan kita berasal dari Tuhan. One day ketika kita punya kesempatan, ketika orang tanya, kamu kok bisa sukses? Kamu kok bisa berhasil? Kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang seperti Abram. Kita akan menyingkirkan kesempatan untuk bilang, ya emang itu karena aku. Ya emang itu karena aku yang jago kok. Memang gak ada orang lain di sini yang bisa ngerjain ini kayak aku. Tapi ketika kita punya kesempatan di mana orang bisa melihat karya-karya kita, di mana orang bisa melihat keberhasilan kita mau berikan glory, kemuliaan itu kepada Tuhan. Kita mau giving back. Kita mau jadikan ini kesempatan buat kita menyaksikan Tuhan. Kita mau menjelaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang membuat kita berhasil dan membuat orang-orang lain akhirnya juga mengenal siapa Tuhan kita. Kerendahan hati bukan hanya soal kata-kata, tapi juga keputusan hidup untuk menjaga agar kemuliaan Tuhan tidak dicuri oleh manusia termasuk diri kita sendiri. Sama seperti Abram yang tidak membiarkan kemuliaan Tuhan dicuri oleh Raja Sodom, kita juga tidak membiarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita dicuri oleh diri kita sendiri. Mari kita berikan semua glory kemuliaan itu bagi nama Tuhan. Dengan kita memberikan kembali kemuliaan, kita kembali diingatkan ya, bahwa kita ini bukan main karakter. Kita ini bukan tokoh utama di dalam hidup, tapi Tuhanlah tokoh utama di dalam hidup. Kita akan kembali diingatkan dengan kita mengembalikan kemuliaan itu, kita akan bilang ke orang-orang, ya tokoh utamanya, senternya itu bukan saya, tapi Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Cerita hidup ini semuanya tentang Tuhan. Dan kalau tadi saya cerita tentang anak kecil, saya mau cerita satu lagi tentang anak kecil. Karena kita sedang di Generation Day. Ada seorang ayah yang begitu menyayangi anaknya, kemudian dia jalan di mall dengan seorang anaknya. Ketika dia di mall, ayah ini tahu bahwa anak kecilnya ini sangat suka yang namanya French fries. Jadi dia mampir ke satu booth makanan, satu counter, dia beli kentang French fries itu yang paling besar. Dia beli dengan wadah yang cukup besar, kemudian datang kembali ke anaknya dan dia serahkan buat si anak. Karena si anak ini begitu menyukai French fries, dia pegang dengan rasa happy. Dia senang banget dia dapat French fries. Dia duduk, dia makan. Dan karena ayah ini kan gak beli makanan lain, dia cuma nungguin anaknya makan. Nah pelan-pelan dia mulai iseng. Ngeliatin anaknya makan enak banget, dia pengen nyoba.
Lalu dia mengulurkan tangannya berusaha untuk mengambil kentang goreng itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya menepis tangan ayahnya. Dia bilang, don't touch my french fries. Dia bilang, jangan sentuh kentang goreng aku. Kalau kita lihat cerita ini, kita akan sadar ya, anak ini kok gak ngerti sih. Mungkin kita akan jengkel, kita akan kesel sama si anak ini. Kamu gak tahu siapa yang ngasih kamu kentang. Kamu gak tahu siapa yang membelikan kamu kentang. Bahkan mungkin kalau ayahnya mau beli 10 kentang lagi, bisa juga. Besok kalau ayahnya mau membelikan dia makanan yang lain yang dia pengen, ayahnya juga bisa. Tapi apa yang dilakukan anak kecil ini, dia hanya bisa melihat kentang goreng yang dia pegang. Sehingga kalau satu kentang goreng itu diambil oleh ayahnya, dia akan merasa kekurangan. Dia akan merasa, habis nih kentang nanti buat aku. Dan di saat kita mendengar cerita ini, mungkin kita juga menyadari, di samping kita jengkel sama si anak kecil ini, kadang kita juga adalah anak kecil itu. Kita begitu memegangi kentang goreng kita begitu memegang kencang apa yang kita miliki, mungkin saldo rekening kita, mungkin gaji yang kita terima, kita begitu pegang kencang dan kita hanya bisa melihat itu di tangan kita. Kita nggak melihat siapa sosok Bapak kita. Kita nggak melihat siapa yang memberikan saldo di rekening kita. Kita nggak melihat siapa yang memberikan segala keberhasilan kita. Sama seperti anak kecil tadi, ia nggak melihat bagaimana Tuhan mungkin bisa memberikan berlipat kali ganda dari apa yang kita punya saat ini. Jadi di saat kita sedang mikir, Tuhan ini kok nggak cukup Tuhan. Tuhan ini kok nggak bisa aku berikan kepada Tuhan karena nanti hitungannya nggak cukup Tuhan. Terkadang kita udah lupa siapa seorang Bapa yang berada bersama kita. Dia adalah seorang Bapa yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih empunya dari ayah yang membelikan kentang goreng. Jadi mari kita ingat lagi ketika kita mau memberi untuk Tuhan, jangan hanya memikirkan apa yang kita berikan, tapi kita lihat sosok siapa yang kita berikan. Karena kita nggak akan kekurangan kalau kita sama Tuhan. Nah di akhir sermon ini saya mau tutup dengan aplikasinya Bapak Ibu. Mendengar materi khotbah yang seperti ini, pasti rasanya nggak mudah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begini? Karena sekitar 2 tahun lalu ketika saya ikut ibadah di IFGF, saya juga merasakan hal yang sama. Saya datang, saya mendengar khotbahnya tentang perpuluhan. Dan bukan khotbahnya nggak jelas, bukan khotbahnya nggak clear. Justru karena khotbahnya sangat clear, itu saya jadi nggak enak. Karena begitu saya dengar khotbahnya begitu clear, iya ya, ternyata apa yang saya berikan sama Tuhan, itu nilainya jauh di bawah 10%. Jadi ketika saya merenungkan, ketika pulang, gimana Tuhan? Kebenarannya berkata aku harus memberikan untuk Tuhan. Tapi ketika aku cek-cek emang gak cukup. Dan setelah bergumul cukup panjang, akhirnya saya datang kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan jujur, aku gak sanggup ngasih 10% Tuhan. Aku gak bisa. Tapi karena saya tahu bahwa saya harus belajar menaati firman Tuhan. Saya harus belajar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu hanya dari Tuhan. Satu hal kecil yang saya lakukan adalah, kalau saya nggak bisa memberikan 10%, saya perbesar nilai yang saya berikan. Dari apa yang saya berikan saat itu, saya coba naikkan. Mungkin nilainya belum sampai 10%, tapi saya coba naikkan. Dan bulan demi bulan, waktu berjalan, saya coba naikkan kembali Bapak Ibu. Nilai yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Dan hingga hari ini Bapak Ibu, ketakutan yang saya pikirkan bahwa saya akan kekurangan ketika saya memberi lebih untuk Tuhan, itu tidak pernah terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau memberi untuk Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan segalanya buat kita. Saya undang para singer untuk maju. Mari kita renungkan Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal giving back kepada Tuhan, baik itu melalui perpuluhan kita, baik itu memberikan hormat kepada Tuhan, baik itu memberikan kemuliaannya buat Tuhan. Kita akan ambil satu langkah praktis yang mau kita lakukan di dalam hidup kita. Kita renungkan sambil kita nyanyikan satu lagu ini.
bukan 50%, 100%, semuanya buat Tuhan Bapak. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari saya ajak bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku. Mari Bapak Ibu kita ambil sikap hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jika pada hari ini Roh Kudus sedang bicara secara personal buat kita, Roh Kudus sedang ingatkan satu hal di dalam hidup kita, mungkin yang kita pegangi dengan begitu erat, seperti seorang anak kecil yang memegang kentang goreng itu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita ambil satu komitmen baru. Tuhan, aku mau jadi sosok seperti anak yang membeli es teh tadi Tuhan. Aku mau jadi pribadi yang berserah sama Tuhan. Yang mau percaya bahwa seluruh hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Ketika saya giving back kepada Tuhan, saya sedang mengakui bahwa segala milik saya itu punya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, everything is yours Lord. Semuanya milikmu Tuhan. Mungkin gak mudah Tuhan, tapi saya mau melangkah hari ini Tuhan. Saya mau mengambil satu komitmen baru. Saya mau mengambil keberanian untuk memberi dari kekurangan saya. Memberi dari ketakutan-ketakutan saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup saya. Bapak, kami berdoa buat setiap jemaatmu di IFCF ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang bisa overcoming pride. Karena di akhir sesi overcoming pride ini kami belajar. Kami ambil satu komitmen, kami percaya bahwa segalanya adalah milik-Mu Tuhan. Dan ketika saya memberikan perpuluhan, itu adalah sebuah bentuk iman kami, sebuah bentuk langkah hidup kami. Kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan yang memelihara hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom! Good morning everyone! Welcome to Generation Day. So good to see all of you here today. For the first timers, welcome home! In this church, there is space for all generations. Kids, teens, youth, sampai college. Don't forget to bring your friends and family next time ya! Also on next week, IFCF Jogja mengadakan ibadah Jumat Agung 3 April jam 9 pagi and Paskah jam 5 April via onsite jam 9 pagi dan 11 siang and online at jam 1 siang ya. Sekarang kita masuk ke waktu persembahan. You can give in 3 ways, by cash, Kris, or transfer. Let's give our best for God together. God bless you all. Sekarang, Pastor Dave akan doa buat kita ya. Bye-bye, happy Sunday. Yuk kasih semangat lagi buat MC kita luar biasa. Oh udah sampai dia ngingetin persembahan, kalian ngasih yang ecek-ecek keterlaluan gitu ya. Kidding. Yuk kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat setiap persembahan yang kita akan berikan. Kita baca satu ayat ini ya. 2 Korintus 9 ayat 7-23. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan, saya berdoa setiap persembahan yang diberikan, bahkan secara khusus hari ini firman-Mu demikian clear, memberikan pemahaman yang sungguh Tuhan Yesus. Kami mau belajar mentaatinya,
Aku berdoa buat setiap mereka yang meresponi firman dan memberikan tentu dengan tidak hanya rela tapi kesukacitaan. Tuhan, aku berdoa lipat gandakan berkat Tuhan atas mereka. Dan biar kiranya persembahan ini boleh memberkati pelayanan gereja tempat ini, nama Tuhan sepenuhnya ditinggikan. Terima Bapak Ibu setiap berkat ini bagi setiap kita semuanya. Dan angkat kedua tanganmu, demikian juga janji Tuhan apapun yang kita kerjakan waktu kita mendengarkan firman yang disampaikan hari ini dan melakukan dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri akan membuat kita berhasil. Kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan mungkin iblis menyerang hidupmu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu karena Tuhan berpihak atasmu. Angkat kedua tangan, pandang ke atas, terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus, damai sejahtera daripada Tuhan hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semuanya menerima berkat terbaik bersama-sama, katakan amin. Happy Sunday everybody, God bless you. Appreciate kawan-kawan kita semua yang telah melayani hari ini ya, anak-anak muda kita.